ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana yaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab yang kelima, kitab Siyam, tentang puasa. Sebutkan pada pertemuan lewat larangan seorang untuk mendahului Ramadan, ya, yaitu di tanggal 30 Sya'ban. Kemudian juga bahwa setiap negara mempunyai matlak masing-masing. Kemudian disebutkan bahwa cukup satu orang yang menjadi saksi bahwa dia melihat hilal, ya, bulan untuk awal Ramadan. Kemudian disebutkan untuk niat, ya, sudah kita sebutkan. Adapun puasa wajib, maka wajib dia berniat. Dia wajib berniat di malam harinya. Adapun puasa sunnah, kalau puasa wajib seperti Ramadan, maka dia harus berniat di malam hari. Atau disebutkan juga boleh di awal Ramadan dia berniat 1 bulan penuh, boleh. Adapun puasa sunnah yang benar boleh dia berniat ketika di siang hari, dengan syarat dia pagi harinya tidak makan, demikian juga tidak minum. Ya, itu. Di situ ada beberapa permasalahan. Ya, setelah disebutkan diniatkan seorang itu ketika berpuasa, niat harus dia punya niat. Ya, baik wajib ataupun sunnah. Adapun puasa wajib, puasa Ramadan, maka dia niatnya dia di malam hari. Adapun puasa sunnah boleh mutlak. Dia niatkan pokoknya dia mau puasa sunnah apapun boleh. Adapun untuk puasa-puasa sunnah yang dia tertentu seperti puasa Arafah, puasa Asyura, ya, atau yakni 3 hari di setiap bulan atau 6 hari di bulan Syawal, maka dia niatkan hendaknya. Ya, itu. Untuk puasa wajib tadi niatkan dia di malam hari. Puasa sunnah, ya, tidak niatkan. Ini dhahaba jumhur ila adami wujub tabyitin niyah fi shaumit thaw. Jumhur ulama berpendapat ini ada yang benar, ya, tidak wajib untuk berniat di malam hari untuk puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Yuji'uhu ayabtadi aniyah minan nahar malam yakul. Boleh dia meniatkan di siang hari selama tidak makan, tidak minum. Ya, ini pendapat yang benar sebagaimana kemarin kita sebutkan hadisnya. Hadis nama Amal bin Niyad, demikian juga hadis Aisyah di dalam Sahih Muslim. Kemudian disebutkan bahwa Ibnu Qudamah belum mengatakan syaratuhu ala yakul. Syaratnya dia tidak makan. Untuk puasa sunnah, ya, dia niat di siang hari, syaratnya dia tidak makan. Qabla niyah, sebelum niat itu dia belum makan. Dia umpamanya niatnya di rumah enggak ada makanan, jam 10 dia niatkan puasa. Tapi syaratnya sebelumnya dia tidak makan. Ya, itu. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa juga. Kemudian apakah boleh tadi meniatkan di awal Ramadan? Pendapat jumhur, dan situ pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagainya. Harus niat setiap hari. Tapi yang benar, ya, pendapat Imam Malik, demikian juga lain Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa boleh dia niatkan di awal bulan. Ya, hadisnya jelas amal bin niat, amal tergantung dari niatnya. Ya, niatkan di awal bulan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, amal ini seperti haji. Fa inna istamilu ala ihram wa wuquf wa tawaf. Ini seperti seseorang ketika niat haji, kan ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, sa'i dan sebagainya. Demikian juga ketika dia puasa. Ya, seakan-akan dia niatkan 1 bulan penuh. Ini juga pendapat Syaikhul Utsaimin. Ya, itu. Dengan syarat dia tidak memutus di tengah-tengahnya.
Dia niat satu bulan ini, insya Allah saya akan puasa 1 bulan, niat 1 bulan. Kemudian dia umpamanya di tengah-tengahnya malamnya lupa tidak niat, tidak mengapa. Insya Allah demikian. Karena dia sudah niat di awal bulan. Kecuali kalau di tengah-tengahnya kemudian dia batal, umpamanya safar dan sebagainya, ya dia batal, maka dia mengawali lagi untuk meniatkan. Ya demikian. Tapi lebih amannya adalah setiap malam dia meniatkannya. Ini untuk puasa wajib. Bagaimana kalau kemudian niatnya di siang hari? Ya, takut kemungkinan nanti malam lumayan lupa, dia siang hari dia niat untuk puasa besok. Ya disebutkan adalah boleh karena hadis Hafsah, ini hadis Hafsah radhiyallahu anha sudah kita sebutkan itu adalah mauquf, ucapan dia saja. Walaupun sebenarnya mengatakan hukumnya ucapan Nabi, tapi sebenarnya itu ucapan Hafsah. Jadi tidak mengapa dia tidak berniat di malam hari, walaupun di siang hari dia meniatkan maka mencukupi. Bagaimana kalau kemudian ya dia niat di malam hari, kemudian makan setelahnya, tidak masalah. Ya, tidak mengapa. Atau mendatangi istrinya, kemudian dia puasa setelah ya azan subuh, maka boleh. Kemudian disebutkan apabila mengucapkan akan puasa besok insya Allah. Ya, kalimat insya Allah ini kalau dia niatkan kalau itu kehendak Allah, ya ta'liq seperti itu maka ini boleh. Ya, tapi kalau kemudian mutaradidan dia bilang insya Allah itu keragu-ragu, maka butuh untuk kemudian diyakinkan. Ya, kalau dia mengatakan insya Allah ini ragu-ragu, maka tidak sah. Tapi kalau insya Allahnya adalah seperti ucapan kalau Allah kehendaki, ya seperti itu maka ini sah. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau niat idana wa iftar asna shaumi, dia niat berbuka ketika puasa. Ketika puasa ini dia puasa, aku niat buka ini. Ketika sampai di rumah gak ada makanan, tapi dia sudah niat berbuka, maka seperti ini batal sholatnya, batal puasanya. Ya, betul min madhabi. Ini masyhur pendapat dari Imam Malik, Hanabilah dan sebagainya. Kalau dia niat iftar, niat berbuka dan tidak ada makanan sedikit pun, yu'addu muftiron, maka dia dianggap berbuka. Ya itu. Jadi dia nanti kalau sampai rumah aku akan makan. Maka ketika sampai di rumah gak ada makanan, maka dia sudah batal puasa yang dia lakukan. Ya itu. Tadi saya jelas innamal a'malu binniyat. Kemudian berikutnya ini berkaitan tentang masalah menyegerakan berbuka, demikian juga sahur. Qala rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-9, ini hadis yang ke-616. Sekarang setelah selesai tentang masalah niat yang untuk puasa wajib, niat di malam hari, di siang hari juga boleh, ataupun tadi kalau ingin aman di awal puasa meniatkan 1 bulan. Sekarang berkaitan tentang masalah berbuka, demikian juga sahur. Qala rahimahullah ta'ala, wa an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Ini tentang masalah ya berbuka, menyegerakan berbuka. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan la yazalun nas bi khair. Terus menerus manusia itu bagus. Ma'ad jalul fitrah, selama dia menyegerakan berbuka. Mutamnalih. Ini anjuran seseorang untuk menyegerakan berbuka, tidak diundur-undur. Ketika adzan maghrib segera dia berbuka. Imam As-Sunani belum menyebutkan al-hadis dalil ala istibabi ta'jil iftar. Hadis ini menunjukkan disukai menyegerakan berbuka. Syaratnya apa? Idza tahaqqaqal ghurub syams, apabila benar-benar yakin matahari telah tenggelam. Biro'yah, dengan melihat, au bi ikhbar, atau pengabaran. Man yajuzu amal biqauli, dari orang yang boleh untuk beramal dengan ucapannya. Jadi kalau kita lihat langsung matahari tenggelam, atau ada orang yang mengabarkan dan dia ini ucapannya dianggap, maka seperti ini untuk kita menyegerakan berbuka. Dan biasa yang kita perhatikan ya, ketika kita naik kapal dan sebagainya, itu biasanya matahari sudah tenggelam, mereka berhati-hati nunggu 1 menit baru adzan. Ya, jadi kalau kita memang benar-benar melihat itu sudah tenggelam, langsung adzan saja. Karena mereka pun juga menulis untuk berbuka, mereka mempunyai ikhtiyar.
berhati-hati. Tapi ini tidak ada dalilnya. Kalau dia sudah tenggelam sudah berbuka. Nah itu. Jadi dianjurkan di sini untuk menyegerakan berbuka. Wakatakan adalah disebutkan hanya di hadis yang lain bahwa yang mukhalafah Yahud dan Nasara, menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Ya ini. Jadi ini dianjurkan untuk seorang mendahulukan berbuka. Demikian juga hadis yang ke-10, yaitu hadis yang ke-617 di buku ini. Qala Rasulullah wa Tirmidzi, sebuah Imam Tirmidzi rahimahullah min hadis Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah anhu. Ali Nabi dari Nabi SAW, qala beliau mengatakan, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Ya, disebutkan di sini Hasan. Allah SWT mengatakan, ahabu ibadi ilayya ajalum fitron. Paling aku cintai dari hamba-hambaku adalah orang yang paling segera di antara mereka fitron, ini berbukanya. Ya demikian. Kalau di sini disebutkan sebagian ulama mendhaifkan ya. Sahabat ini beliau mendhaifkan juga ya, di sini dhaif, yang benar adalah dhaif. Di situ ada Qurrah bin Abdurrahman. Itu aja. Ya di sini dhaif. Sudah cukup bagi kita hadis tadi. Ya, manusia apabila mendahulukan berbuka maka itu adalah bagus. Adapun di sini dhaif, di situ ada rawi namanya Qurrah bin Abdurrahman. Dhaif. Tapi Allah SWT sangat menyukai dari ibadah hamba di antaranya menyegerakan berbuka. Ya di sini dhaif, di situ ada Qurrah bin Abdurrahman. Dhaif. Ya itu. Berikutnya Wan Anas qala Allah Ta'ala Wan Anas bin Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis riwayat Muslim. Setelah berbuka tadi sekarang sahur. Tasaharu, sahurlah kalian fa inna fis sahur, sesungguhnya di dalam sahur barokah, ada barokah. Betul dari hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan, berikutnya keutamaan untuk seorang sahur, ya itu. Disebutkan hadis-hadis keutamaan sahur tadi disebutkan. Hukum sahur bagaimana? Sebagaimana Imam Nawawi, ajma'atil ummah, ijma' umat ala anna sahur mandu. Bahwa sahur itu adalah disukai saja, mustahab. La isma ala man tarakahu, tidak perlu sahur yang meninggalkan. Jadi sahur ini hukumnya sunnah saja. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu. Sampai di sini dulu. Semoga sudah ilaha illallah.